الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini insyaallah dalam bulan Sya'ban ini berarti ini mengaji terakhir lah berarti ini ya. Nah, mengaji terakhir penutupan, dan insyaallah mungkin dilanjut lagi di Ramadan itu pasti, dan dilanjutkan lagi di dalam bulan Syawal. Alun le Ramadan lah, Syawal lah di charter Ustaz Zulhendri. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah jumpakan pula kita di dalam Syawal, dan Allah berkahi kita dalam Ramadan, dan Allah beri kepada kita malam Lailatul Qadar hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Tadi pengurus dah menyampaikan tadi himbauan dari Menteri Agama dan lain sebagainya. Memang nampaknya tadi kita baca anjuran pemerintah adanya salat tarawih 2 shift. Ada shift yang pertama, ada shift yang kedua. Saya rasa shift yang kedua ini mungkin tak akan ada lagi yang akan datang ini, karena dah habis di shift yang pertama. Tapi kalau nak juga buat 2 shift bagus juga itu. 20 shift pertama, 20 shift yang kedua. Jadi dulu di zamannya Imam Malik orang salat tarawihnya ada yang sampai 100 rakaat. Itu di daerah Yaman sampai sekarang masih ada. Jadi di sini dia salat 20 rakaat. Habis tu dia pergi lagi ke Masjid Pasar Bawah 20 rakaat. Habis tu pergi lagi dia ke An-Nur salat 20 rakaat. Pokoknya 5 masjid dalam setiap malam. Jadi total salat tarawihnya 100 rakaat. Itu dia. Itu yang baru enak, itu tuh rasa Ramadan itu. Tapi kalau masih 8, itu masih salat biasa. Kita memang 8 juga kadang tahajud malam hari. Jadi kalau ingin beda antara Ramadan dengan tidak Ramadan, jumlah bilangan itu coba kita tingkatkan, insyaallah. Boleh Ustaz, boleh. Tarawih tidak ada bilangan muhaddadnya, itu tak ada. Tidak ada bilangan yang muhaddad yang dibatasi. Tarawih itu tak ada. Silakan, nak sanggup kita 1000 rakaat kah, nak sanggup kita 50 rakaat kah, silakan. Itu dia. Jadi kita bermohon saja kepada Allah hendaknya corona ini cepat hendaknya berakhir. Jadi ketika saya sampai ke Sudan, saya pakai masker. Saya tengok orang di Sudan tak ada pakai masker. Tak ada. Sekitarnya yang pakai masker. Di daerah Arab dulu Pak Aib pakai masker, Pak. Aib. Seolah-olah kita benci dengan orang. Jadi kita cobalah pakai masker ini. Jadi tak ada yang pakai masker. Saya biasakan juga. Karena maklumlah di daerah Arab itu kalau angin tu kencang kan dibawanya pasir-pasir debu tu ke atas. Jadi ketika saya berjumpa dengan musyrif, pembimbing, profesor, saya pakai masker. Beliau tidak. Beliau pakai imamah, pakai sorban, pakai gamis gitu. Beliau tidak. Beliau tanya ke saya, beliau tunjuk masker saya. Ish haja, kata dia. Ini apa ini, kata dia. Saya bilang, ini masker. Untuk apa, kata dia? Untuk tutup mulut. Kenapa, kata dia?
takut corona? Kata beliau, mafi corona, kata dia. Jadi kata beliau, tidak ada corona di Sudan, kata dia. Jadi di Sudan tu tak jumpa kita orang yang pakai masker. Ya, kalau menurut saya, karena menurut orang ahlinya medis itu bahwa corona itu takut ke daerah ke panas, ya mungkin saja di Sudan tak ada corona karena panasnya luar biasa. Kemarin saja panasnya itu di penghujung musim dingin itu sudah panas 45. Oh, luar biasa 45. Dibasahkan kain handuk kecil di rumah, letak di atas kepala, berjalan sampai ke halte. Di halte dah kering handuk kecil tadi. Begitu dia, mungkin di daerah dia tidak ada corona ya, karena saking panasnya. Kalau memang corona tak bisa hidup di daerah panas. Tapi insya-Allah kita bermohon kepada Allah, Allah jaga kita daripada hal-hal yang buruk, Allah lindungi kita dan Allah jauhkan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini insyaallah membahas satu buah hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini dinukilkan, dirawikan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ada Imam Ahmad punya kitab namanya Musnad Imam Ahmad Ibn al-Hanbal. Kitab hadis yang paling tebal adalah kitab hadisnya punya Imam Ahmad bin Hanbal, 37 jilid, terkenal Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i, hafal hadisnya alfa ahadis, hafal hadisnya 1000 hadis. Jadi 1 juta hadis, alfa ahadis, 1 juta hadis. Itulah kekuatan hafalannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini murid daripada Imam Asy-Syafi'i, itulah pendiri mazhab Hambali. Jadi pendiri mazhab Hambali namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Pendiri mazhab Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pendiri mazhab Maliki Imam Malik bin Anas. Pendiri mazhabnya Hanafi Imam A'zam Abi Hanifata Nu'man. Itu pendiri mazhabnya Hanafi. Jadi 4 mazhab ini landasan hukumnya juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa fikih itu tidak ada dalil hadis, itu keliru itu. Bahwa adanya fikih, adanya hukum fikih itu berasal daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok berbeda mazhab Ustaz? Begitu banyaknya hadis Nabi. Hadis tentang air saja ada 19 hadis tentang air saja. Hukum air, Imam Ahmad bin Hanbal satu hadis tentang air bisa keluar 19 hukum. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, mungkin dengan hadis tentang wuduknya, hadis tentang mandinya dan lain sebagainya. Jadi hadis itu banyak. Apalagi baru-baru ini kita sempat dihebohkan tentang waktu solat. Muhammadiyah, menurut Muhammadiyah waktu solat subuh itu agak diundur sedikit. Ada Bapak Ibu mengikuti itu? Enggak? Kalau tidak, alhamdulillah lah, syukurlah, sehingga tak ragu. Baru-baru ini, minggu lalu lah kalau tak salah, menurut Muhammadiyah waktu subuh itu di kita di Indonesia ini azan subuh tidak di waktu subuh. Seperti solat seperti itulah. Agak terlalu cepat kata dia. Dilambatkan sedikit. Ini sebenarnya ranah ijtihad ini. Ranah ijtihad itu ya ranah daripada ranah khilafiyah. Khilafiyah ada mengatakan bahwa waktu subuh masuk itu ketika ayam sudah berkokok. Ada yang mengatakan ketika waktu subuh itu masuk dari azan pertama fajar shadiq, fajar kazib itu 50 ayat. 50 kita membaca ayat baru masuk waktu subuh. Hadis banyak mengenai hal tentang masuk waktu. Jadi kita cukup bertaklid saja dengan apa yang sudah menjadi pedoman dari dulu oleh pemerintah, bahwa ini masuk waktu salat sekian, masuk waktu salat sekian, imsak sekian. Sudah, kita patuh saja kepada itu sudah menjadi amalan soleh untuk kita. Jadi tak perlu harus kita berdebat. Berdebat pula sampai pula di kedai kopi yang berdebat pun tak ada wasitnya masalahnya, dan sama-sama bongak ya. Nang kecil apa cik ko ndak sa puasa Arafah dah, karena orang lah wukuf di pada Arafah.
Nak kecik apa cik ko, boleh puasa Arafah tu bukan ada kaitannya dengan wukuf di Arafah, tapi karena tanggal 9 Zulhijjah maka kita puasa Arafah. Apa ko bercakap berdua ko di kedai kopi. Ustaz dah ada di situ dah. Nan etek nama mengalih kopi tadi bingung je apa lah nyetong dak apa ko kata. Nan cik apa ko sekolah dulu tamat STM. Nan apa ko cik ko sekolah di bagian apa mesin itu apa itu. Jadi berdebat indah ada, kecuali kalau apa ke kuliah hadis seorang anak cik ke kuliah syariah berdebat di kedai kopi itu baru mantap. Iku indak sama-sama indak mengarati. Semayang baru siap pensiun gua baru ke masjidnya baru malah berdebat. Nang kecik apa cik gua ndak boleh puasa Arafah kini kok kodoh karena orang sedang wukuf di padang Arafah. Nang kecik apa gua boleh sunnah berpuasa hari ini karena puasa tu bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah bernama puasa Arafah, tidak ada kaitannya dengan orang wukuf di padang Arafah. Kecak pak ko aduh kaitannya wukuf di padang Arafah. Oh bercakap lah pak ko. Kamu pernah yang mendengar itu? Jadi kadang sedang makan lontong kadang golak je tengok apa ko nyapu lah dia heboh dia apa ko ini. Jadi kira-kira pernah tak Bapak Ibu berjumpa dengan situasi seperti ini? Ada yang mengatakan tak boleh lagi puasa Arafah. Apa ya? Hari raya Idul Fitri itu, hari raya Idul Adha itu besok karena hari ini orang wukuf di padang Arafah kata dia. Ada yang mengatakan kalau sudah wukuf di padang Arafah itu sudah mulai masuk 10 Zulhijjah. Hari raya, berdebat. Wasitnya tak ada. Wasit tak ada. Yang akan menyelesaikan masalah tak ada. Maka oleh karena itu, fikih itu luas. Dari mana sumber fikih? Tentu tetap dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh saja tentang hadis kuat. Hadis yang satu Nabi mengatakan, sahabat mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajama fi nahari Ramadan. Nabi berbekam di siang Ramadan. Di hadis berikutnya ada mengatakan kata Nabi, siapa yang berbekam di siang Ramadan maka batal puasanya. Kira-kira kita mengambil yang mana? Satu hadis mengatakan Nabi pernah berbekam di siang Ramadan, berarti tidak batal puasa. Di satu lagi ada hadis Nabi mengatakan orang yang berbekam di siang Ramadan batal puasa. Kira-kira kita mengambil hadis yang mana ini? Yang mana yang nak kita ambil? Mana kalau mak dia awak aja ustaz? Itu mazhab kalau mak dia awak namanya tu. Ini baru 2 hadis ini, belum 10 hadis yang bertentangan lagi. Inilah butuh fikih di sini. Itu butuh fikih. Fikihlah yang akan menyelesaikannya. Oh, hadis yang ini diambil dalam mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i tidak batal puasa orang yang berbekam di siang Ramadan. Hadis yang ini tadi tidak diambil Syafi'i. Tidak, Syafi'i mengatakan hadis ini lebih kuat. Jadi hadis ini diambil oleh mazhabnya Imam Maliki. Menurut Imam Maliki batal puasa orang yang berbekam di siang Ramadan. Ini pun kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat boleh. Begitu dia. Jadi hadis tu banyak. Siapa yang mengolah hadis? Tentu ulama fikih. Jadi jangan kira ulama fikih itu tidak faham hadis. Dia faham hadis. Jadi ada orang sekarang, kami tak ada mazhab-mazhab, kami langsung saja mazhab Rasulullah. Emangnya ulama-ulama fikih ini tidak langsung ke Rasulullah apa? Langsung ke Rasulullah. Cuman tadi karena hadis-hadis itu banyak, maka berbeda pula cara penelitian hukum tentang hadis yang keluar daripada hukum yang keluar daripada hadis itu. Inilah. Jadi oleh karena itu jangan kita mengatakan, ada orang yang hari ini mengatakan, menurut kami Syafi'i itu salah. Saya jumpa dengan orangnya itu. Menurut kami ulama 4 mazhab itu tak betul. Syafi'i salah, Maliki salah, Hanafi salah, Hambali salah, kata dia. Karena ini manusia, yang tidak salah itu langsung Rasulullah. Itu mazhab yang benar. Jadi katanya mazhab yang paling pas itu adalah langsung mazhab ke Rasulullah. Dari mana awak kenal Rasulullah kalau nak melewati jalur yang 4 ini kira-kira? Nakkan bisa. Maka kita butuh mazhab yang 4
agar kenal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita bahas ini hadisnya sahih. Hadis sahih, hadis daripada daripada Buraidah. Buraidah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Hadis sahih berarti hadisnya kuat berarti. Hadis ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Hadis sahih pun dibagi dua, ada sahih li zatihi, ada sahih li ghairihi. Hadis hasan pun dibagi dua, ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Ini kajian hadis ini. Ini kajian saya. S1, S2, S3 saya hadis. Jadi sidang kemarin, alhamdulillah lah berkat doa jamaah-jamaah di sini, tidak ada pernah rasa takut yang saya alami kecuali ketika sidang doktor kemarin ini. Memang di apa bahasa kita ini? Dihempaskan ya, memang diampen ya risalah hamba tu. Disertasi saya bahasa Arab semua, enggak ada bahasa Acura. Enggak ada bahasa Indonesia, enggak ada. Bahasa Arab disidangkan di depan orang Arab, tulisan saya. Yang menyidang itu orang-orang luar biasa. Jadi katanya, apa nih? Dicoretnya, enak aja dia mencoret. Padahal awak sepayah-payah menulisnya tu, hanya lama aja nyo mencoret-coretnya. Apa ini kan? Sempat memang diampennya tu. Ambil itu agak kena mental lah. Jadi walaupun bagak pun awak di Indonesia, aku tiba di situ lah, tentulah. Jadi amu pun lah mulai, aku nampaknya disertasi saya ditolaknya ni. Tebal, ada setebal inilah. Ini bahaya ini kata saya. Apa ini? Dah banyak dah selesai, saya diam aja. Ketika dia tanya baru saya jawab. Ketika dia marah-marah tu saya diam aja. Ini dah agak pesimis sikit. Ini nampaknya tak diterima nampak ini. Dah selesai 3 jam, Pak. 3 jam. Apa nak keluar keringat dingin awak tanya tu. Tak bahasa awak dah, kalau bahasa awak lama je membuknya bergarahnya. Itu bukan bahasa kita, bahasa Arab. Dia bertanya dengan bahasa Arab, dia mengomentari dengan bahasa Arab. Jadi setelah selesai itu agak 10 menit, 15 menit akan selesai. Dah sampai dia komentari sampai habis, barulah dia bilang saya akui kesungguhan anda dalam menulis disertasi anda dalam bahasa Arab padahal anda bukan orang Arab, katanya, dan dengan referensi maraji' yang cukup akurat dan banyak, dan saya akui anda termasuk orang yang betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam sini. Kata saya, alhamdulillah, tadi mau dia makan orang profesor kau kini puji pula ada di situlah. Alhamdulillah berkat doa bapak ibu dapat darajah nilai mumtaz. Mumtaz tu kalau bahasa kininya cum laude, kalau bahasa apanya istimewa. Alhamdulillah. Jadi untuk apa gelar tu Ustaz? Ambon tak ada perlu gelar tu damon. Gelar tu biasa saja. Cuman setidaknya kata guru-guru kita, kini kau harus ada yang mampalaku galih. Awak mengalih di pasar, mengalih gitu di lapau, harus ada yang pelarisnya. Salah satu yang menyebabkan larisnya untuk zaman hari ini fitnah itu memang harus punya gelar. Kalau Cik Zulhendri Rais fakat itu aja nama mau rasa orang Masjid Firdaus ku naknya mau undang ambo ceramah. Kamu yakin? Saya yakin. Hakul yakin 100% ambo yakin ambo nak akan diundang ceramah ke Masjid Firdaus. Lah jalan 3 tahun kalau tak salah saya 4 tahun saya ceramah di Masjid Firdaus. Itu dia apa? Karena ada di belakangnya LCMA tu Walaupun LC tu apa lah artinya kau tengok pula lah kan? Karena ada LCMA itu maka ambo diundang ke situ. Kalau Zulhendri Rais aja indak ada LC, indak ada MA, ambo yakin ndak kan niu pengurus mengundang ambo ke situ. Boleh tanya kini langsung kau tak percaya. Kenapa? Karena memang itu ukuran zaman tu lah, zaman fitnah gini gitu. Kita zaman fitnah. Kalau ndaknya doktor, kalau ndaknya punya titel, ilmunya belum dianggap bagus. Padahal banyak orang yang tak bertitel, ilmunya di atas orang-orang yang bertitel. Ini ada titelnya nah. Doktor indak, profesor indak, sarjana pun tidak. Dia cuman mondok saja 20 tahun.
dia mondok saja 30 tahun, di pesantren 30 tahun, oh itu sudah menjadi ulama besar. Tapi itulah ukuran zaman kita, zaman fitnah hari ini. Makanya saya kemarin itu ketika di Sudan, saya ajak adik-adik yang di Sudan, jangan sampai S1 di Sudan, langsung S2, langsung S3, doktor baru pulang katanya. Karena kalau pulang LC lah banyak, LC lah banyak. Indaknya pernah ke Kairo, indaknya pernah ke Timur Tengah, nyobek je nama LC di belakang. Aku tak sempat bertanya, apa dia LC? Ya Ustaz, kamu Caniago sukunya, lulusan Caniago. LC je baru. Ada berani pula do MA bagai, nyilangan MA. Apa dia MA? Cuma saya memang MA Ustaz. Apa dia MA? Memang you MA nya Melayu asli katanya. Nak apa kita? Itu gaya gini. Kalau nama saya tidak. Saya ingat lagi nasihat dari Abuya kita, dari guru saya Amran Samad rahimahullah, sudah meninggal dunia. Itu beliau mengatakan, beliau tak punya gelar apa-apa, tapi ilmunya luar biasa. Dan untuk zaman hari ini, itulah zaman fitnah. Orang baru didengar oleh orang kalau dia sudah memiliki titel. Jadi setidaknya ambo ingin mengikut gaya orang tu pula, walaupun itu pun tidak harus tidak harus melekat ke nama kita, tapi yang adanya pada hakikatnya adalah mafis sudur, yang ada di dalam dada kita. Kok sepanjang tali baru pun gelar, kalau indah ada isi dadonya dah nak ada gunanya. Nak ada guna. Kok nak profesor, kok antu belau nama tapi perangai perangai buruk, nak ada guna. Fis sudur. Sado itu terletak di dalam hati. Maka oleh karena itu kita pun jangan mencari gelar titel orang. Banyak orang alim yang tidak punya titel, banyak orang-orang yang berilmu tidak memiliki gelar. Jadi Imam Buraidah, sahabat Rasulullah ini, beliau hijrah ketika Nabi melewati rumahnya. Dia tinggal di Madinah, Nabi hijrah ke Madinah, Nabi melewati rumahnya, dan dia bertetangga dengan Rasulullah. Dalam riwayat hadis, jarak rumah Nabi dengan rumah dia itu ada sekitar 80 rumah. Ternyata 80 rumah juga masih dianggap tetangga rumahnya. Ada yang mengatakan cuma 40 rumah saja, tapi 80 rumah yang enggak bertetangga. Jadi ketika dia bertetangga dengan Rasulullah, dan Nabi hobi ketika malam, kadang ketika pagi Nabi berjalan menengok masyarakatnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kepemimpinan Rasulullah. Dan setiap Nabi lewat, Buraidah nampak. Setiap Nabi lewat, Buraidah nampak. Akhirnya dengan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbullah nur, timbullah hidayah yang ada pada Buraidah, dan akhirnya Buraidah pun masuk Islam. Itulah dia. Maka dalam rawi berzanji itu kan jelas itu, ma ra'at wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini. Menengok wajah Rasulullah tu bahagia. Orang galau menengok wajah Nabi, hilang galaunya. Orang banyak masalah menengok wajah Nabi, hilang masalahnya. Orang yang sedang marah, padam marahnya menengok Rasulullah. Anak-anak yang sedang menangis menengok Nabi pun lewat, dia akan berhenti menangisnya. Begitulah memukau daripada wajah Rasulullah. Bukan berarti itu sihir, itu bagian daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah, Allah izinkan kita menengok Nabi walaupun dalam keadaan yaqazah ataupun dalam keadaan tidur, ataupun nanti di akhirat Allah izinkan kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Buraidah ini pernah melakukan satu kesalahan. Apa kesalahannya? Dan semenjak itu kata Buraidah, aku tak pernah lagi bermaksiat kepada Allah, tak pernah lagi berdusta, tak pernah lagi berbohong, tak pernah lagi ujub, tak pernah lagi sombong, tak pernah ada lagi. Apa kesalahan yang dilakukan? Sekali saja ketika dia mengikuti perang dengan Rasulullah. Dalam riwayat ada perang yang disebut dengan perang Khaybar, dalam riwayat yang lain tidak perang Khaybar tapi tak disebutkan perangnya. Ketika itu saking lihainya dia bermain kuda, saking bagus dia memanah si Buraidah, Buraidah ini sampai memanjat benteng musuh. Dipanjat oleh Buraidah benteng musuh, dan ketika itu Buraidah memakai pakaian merah, pakaian yang berwarna merah dipakai oleh Buraidah.
berdiri Buraidah di benteng musuh, dan Buraidah pun memandang ke bawahnya, ke teman-temannya, sahabatku, aku sudah di benteng. Dan dia mulai berperang. Dan kata Buraidah, disebutkan oleh Buraidah setelah berperang, kata Buraidah, akulah satu-satunya yang pernah menginjak benteng musuh. Ini setelah perang, agak sombong sedikit. Sehingga aku tanya ke teman-temanku yang di bawah, dia melihatku karena aku memakai pakaian merah. Jadi aku telah menang, dan aku, bahasanya agak sombong, aku telah menang dan aku telah menduduki dan menginjak daripada benteng musuh. Dan ternyata setelah itu barulah dia sadar bahawa dia ketika itu ujub, ada kesombongan di dalam hati. Dan semenjak itulah Buraidah tidak pernah memuji dirinya, dan tidak pernah pula dia untuk berbuat maksiat sekalipun. Cuman itu saja Buraidah sudah menganggap itu bagian daripada dosa. Itu dia. Jadi sekali saja itu sudah dosa bagi Buraidah. Tak pernah lagi Buraidah memuji dirinya sendiri. Kita macam mana? Kita dah banyak memuji diri kita. Kita menolong orang, itu dia puji tu. Kalau tak ada dan petang tu Hasan tu tak akan lulus tu dah. Atau mungkin kalau kita lah kita posisikan di Buraidah, mungkin setiap orang yang kita jumpai mungkin itu aja cerita awak mungkin. Wang pernah duduk di benteng musuh, alun kan aku orang itulah gaya no. Lah pernah aku memijak benteng musuh, alun tanya ke siko orang sombong angkuh. Buraidah itu yang dilakukan cuman sekali saja, dan akhirnya Buraidah pun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buraidah pergi ke daerah Khurasan, dan Buraidah pun menjadi sahabat Nabi dan meninggal dunia tidak di Madinah, padahal beliau lama di Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun, hadis ini sahih, khamsun la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 la ya'lamuhunna illallah, yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. 5 yang mengetahui, yang 5 ni cuma Allah, tidak ada yang lain. La ya'lamuhunna illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. 5 ni. Mana dia yang 5? Pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan terjadinya sa'ah. Sa'ah kiamat. Kiamat yang mengetahui cuma Allah. Jadi kita jangan takut kali, jangan kita sampai ketakutan kita melebihi daripada segala-galanya sehingga kita meninggalkan ibadah. Takut, siap nonton sinetron, siap tu ketakutan aja le. Tapi takutnya justru tak mau tahajud. Takut tak mau lagi datang ke masjid solat berjamaah. Takut tak mau. Ini yang tidak dibolehkan. Sa'ah, kiamat itu urusan Allah. Jadi hari ini banyak orang yang mencoba-coba menghitung-hitung kiamat. Dalam hadis Imam Ahmad, umur dunia 1500 tahun. Dalam riwayat yang lain tidak sampai 1500 tahun, tapi 1500. Kalau 1500, kalau sekarang sudah 1442, berarti umur dunia tinggal sekitar 58 tahun lagi. Ada orang yang menghitung-hitung itu. Itu bukan hitungan-hitungan kita. Yang mengetahui kiamat itu Allah. Allah. Kita jangan kita menerka seperti apa kiamat itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Berterbangan gunung, berterbangan seperti kapas. Kiamat dahsyat. Kiamat itu boleh kita jadikan bagian daripada ibrah, ketakutan kita, tapi tidak boleh kita menunggu-nunggu akan kiamat. Kiamat itu pasti. Tapi ingat kita dengan hadis Rasulullah. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah, dalam hadis sahih, tidak akan terjadi kiamat selagi ada orang di dunia ini mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Ada juga di dunia ini mengucapkan kalimat Allah, maka belum akan terjadi kiamat. Dalam riwayat yang lain, walaupun yang mengucapkan Allah itu orang yang tidak salat, inyo aja surang leh. Semua orang kafir, cuman dia yang muslim, dia bisa mengucapkan kalimat Allah, 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 tapi dia tak salat. Kenapa dia tak salat? Dia tak boleh salat. Kalau dia salat dia dibunuh, kalau dia salat dia akan dibakar, kalau dia salat dia akan ditikam dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa salat. Tapi dia masih mengucapkan kalimat Allah.
satu orang itu saja yang tinggal lagi di dunia, kiamat pun belum terjadi. Maka oleh karena itu lama kiamat itu. Bila Ustaz? Itu yang tak tahu urusan Allah. La ya'lamuha illallah. Kalau kata guru-guru kita, orang-orang yang sudah meninggal sekarang itu nyoba doa supaya capek kiamat. Apalagi yang dari dulu-dulu meninggal dunia ini. Dia capeklah kiamat, capek. Karena kalau sudah kiamat berbeda proses hukumnya lagi. Capeklah kiamat, capeklah kiamat. Jadi berbeda doa orang yang dikubur dengan doa orang yang di atas kuburan. Awak gini doa gitu, lambat ndaknya kiamat. Orang yang dibawa capek ndaknya kiamat. Mana yang lebih koncang doanya itu? Orang yang mati atau orang yang hidup? Capek kiamat, capek kiamat. Kalau gitu, lambatlah kiamat, lambatlah kiamat lagi. Nih. Jadi yang mengetahui kiamat cuma Allah. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, dan diturunkan hujan. Yang mengetahui turunnya hujan itu kapan? Allah. Makanya ada juga alat-alat yang hari ini yang kadang-kala meleset, atau ramalan-ramalan cuaca yang meleset. Namanya ramalan. Yang pasti taunya adalah Allah. Oh, di sana hujan, di sana hujan. Kadang-kala di daerah kita ini sudah mendung, rupanya tak jadi hujan. Yanzilul ghais, Allah yang maha mengetahui tentang turunnya hujan itu. Maka tak bisa dipindahkan dia, tak juga bisa. Dibalikkan dia balik, diduraskan dia juga tak bisa. Yang mengetahuinya cuma Allah. Maka pawang-pawang hujan biasanya dia faham ini. Kadang-kala dia bisa, bisa, kamu jamin katanya. Iya bisa, tapi pas di penghujung acara salawat-labik pula hujan. Yanzilul ghais. Yang ketiga, ya'lamu ma fil arham. Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dalam rahim itu yang mengetahui juga Allah. Laki-laki kah anak, perempuan kah anak, Allah. Tapi ada alat yang sekarang canggih Ustaz. Ya, orang kan USG. Anak dah tahu, nampak jenis kelaminnya. Tapi pastikah dia mengetahui secara pasti? Tidak juga. Tidak. Para medis mengatakan tidak ada yang bisa kita pastikan. Bisa saja dalam ketika dia di USG itu anaknya perempuan, ketika lahir laki-laki, atau ketika ditengok laki-laki yang lahir perempuan. Cuma karena alat yang sudah canggih, bisa kita sekedar menengok atau membayangkan, sama dengan tadi meramal. Ya boleh, tapi untuk mengetahui secara pasti adalah Allah. Ada kawan kita yang sudah lama istrinya tidak hamil, akhirnya hamil, bawa ke dokter di USG, katanya anak perempuan. Di Bali sadonya ala barang-barang milik perempuan apa anak-anak, rupanya ketika lahir anak laki-laki rupanya. Kita kan tak percaya dengan Allah. Ya'lamuhullah, yang mengetahuinya adalah Allah. Jadi alat yang sangat canggih pun itu tidak akan mengalahkan dengan kecanggihan ilmu Allah. Maka kita kan sudah sadar, kita Allahu alimun, Allah maha mengetahui, tapi kadangkala kita masih tidak percaya tentang ilmunya Allah. Yang keempat, wa ma tadri nafsun maza taksibu gada. Wa ma tadri, dan tidak mengetahui kita diri maza taksibu gada, apa yang akan kita lakukan besok, kita tak tahu. Berencana bisa, menulis sesuatu yang akan kita lakukan bisa. Kita rencana besok ada urusan ke bank, kita besok setelah itu mungkin mencek darah, mencek gula, mungkin ke rumah sakit, setelah itu kita bisa sekedar rencana. Pastikah besok kita bisa melakukan semuanya? Tidak. Yang pasti, secara pasti yang bisa adalah Allah. Kita tak bisa. Banyak aja, ada saja kadang halangan dan rintangan. Maka oleh karena itu cepat kita sadar, kembalikan kepada Allah ketika rencana-rencana kita itu digagalkan oleh Allah. Saya masih ingat ketika nak berangkat ke Sudan kemarin, tiket sudah dibeli, berangkat jam 3 di hari Jumat ke Jakarta. Dari Jakarta berangkat hari Sabtu jam 12 malam hari Sabtu. Jadi jam 3 Jumat berangkat ke Jakarta, jam 12 malam hari Sabtu. Swab hari Kamis. Swab di salah satu rumah sakit di kita swab. Ketika swab di rumah sakit hari Kamis, hasilnya keluar jam 11 di hari Jumat.
hasilnya positif. Saya positif tak boleh berangkat. Yang terbayang oleh saya, pas tiket ke Jakarta hangus, tiket ke Sudan pun hangus. Tiket ke Sudan mahal, belasan juta dia, hangus. Oh, ini bahaya ini. Akhirnya sebelum Jumat, jam 12 sebelum Jumat itu saya swab lagi. Saya cari rumah sakit yang lain, saya swab lagi. Bayarnya mahal ternyata kalau yang siap 6 jam itu 2 juta bayar. Sebelumnya bayar 1,5 juta, setelah itu bayar lagi 2 juta. Hasilnya keluar jam 5 sore. Otomatis tiket saya jam 3 sudah hangus ini. Jam 5 keluar, ketika keluar jam 5 itu hasilnya negatif. Kemarin positif, yang swab kemarin Jumat keluar positif, hari Jumat itu swab lagi jam 5 keluar hasilnya negatif. Saya barulah berangkat. Itu semua tidak sesuai dengan rencana saya. Rencana saya hasil keluar sebelum Jumat negatif, jam 3 langsung berangkat ke Jakarta, bisa istirahat, jam 12 malam bisa langsung berangkat ke Sudan. Siapa yang mengetahui alur itu secara pasti? Allah. Jadi kita kalau melakukan sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan rencana kita, cepat kembalikan kepada Allah. Oh, ini sudah skenario Allah, ini sudah diatur oleh Allah. Allah yang lebih mengetahui, kita tidak mengetahui. Nah, itu dia. Ini pendapat dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, sehingga kita tidak menyalahkan Allah. Kadang ada orang kita yang menyalahkan Allah kadang. Kan emang Allah tak tahu ini saya akan melakukan amalan saleh ini, Allah tak faham ini. Kan sesungguhnya kita nanti menyalahkan Allah. Yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang kelima, bahwa tidak ada yang mengetahui dirinya di bumi manakah dia diwafatkan. Tak tahu kita, Pak. Walaupun kita lahir di Pekanbaru, sampai tua di Pekanbaru, kita belum tentu di bumi Pekanbaru ini akan diwafatkan. Tak ada yang tahu. Ada orang yang dia sekedar untuk mengantarkan anak saja ke pesantren, ternyata di pesantren itu dia meninggal dunia. Ada orang yang ketika cuman sekedar numpang lewat saja di kampung orang itu dia meninggal dunia. Maka oleh karena itu, ini juga urusan Allah. Tidak ada kita yang mengetahui kecuali Allah tentang kematian kita. Jadi tak bisa kita memastikan saya pasti saya dikuburkan di Pekanbaru ini nanti. Tak boleh. Itu kita namanya mendahului ilmu Allah. Nah, bisa saja kita di Pekanbaru, dan ketika menjemput cucu ke kampung, rupanya kita mati di kampung. Banyak kita tengok. Maka oleh karena itu, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ada orang kita mengistilahkan cek pemantan nanguk sehingga ke situ rupanya mah katanya. Ini dah dia. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita lebih mengetahui pula kita daripada Allah. Jangan sampai kita mendahului kudrah dan takdirnya Allah, bahwa Allah yang lebih mengetahui kapan terjadinya kiamat, kapan terjadinya hujan, apa yang ada di dalam rahim, dan apa yang akan kita lakukan besok, dan di bumi mana kita akan diwafatkan. Itu yang mengetahuinya cuma adalah Allah. Jangan sampai kita ketakutan pula, jangan sampai kita takut, jangan sampai kita gelisah sehingga kita jauh daripada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan memberi manfaat, dan insya-Allah kalau Allah takdirkan kita, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah umurkan panjang, berikan panjang umur kepada kita. Insya-Allah mungkin di dalam bulan Syawal akan berjumpa kembali insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.